Banyak orang mengenal konflik Israel dan Hamas hanya dari potongan berita terbaru saja. Padahal untuk benar-benar memahami situasinya, kita perlu melihat sejarah yang panjang. Di video pertama ini kita akan menelusuri sejarah berdirinya bangsa Israel, akar konflik di Timur Tengah dan bagaimana peran negara-negara di dunia ikut membentuk perjalanan ini. Halo teman-teman semua, salam kenal dan selamat datang di Getter ID. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama tentang Israel, Timur Tengah, dan isu-isu global yang sering muncul di berita. Banyak orang yang hanya mengenal konflik Israel dari headline atau media sosial. Padahal ada sejarah panjang yang perlu kita pahami untuk bisa melihat masalah ini dengan lebih adil. Mari kita mulai dari perjalanan berdirinya Israel dan bagaimana dunia ikut berperan di dalamnya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, wilayah Palestina yang saat itu di bawah mandat Inggris menjadi pusat perdebatan di dunia internasional. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah untuk dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk Arab Palestina. Komunitas Yahudi menerima rencana ini, tapi banyak pemimpin Arab menolaknya. Ingat ya guys, banyak pemimpin Arab menolaknya. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya beberapa negara Arab di sekitarnya menyatakan perang terhadap Israel yang baru saja berdiri. Konflik ini yang menjadi awal dari serangkaian perang dan ketegangan di kawasan. Perang pertama pada tahun 1948 membuat peta wilayah berubah. Israel berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan memperluas wilayah yang diberikan oleh PBB, teman-teman. Perang berikutnya termasuk Perang 6 Hari 1967 membuat Israel menguasai Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza dan semenanjung Sinai. Sejak itu perbatasan Israel terus menjadi sumber sengketa. Upaya perdamaian pernah terjadi seperti perjanjian Camp David 1978 yang mengembalikan Sinai kepada Mesir dan kesepakatan Oslo 1993 yang membuka jalan bagi pembentukan otoritas Palestina. Namun kekerasan dan teror terhadap berlanjutnya sehingga perdamaian yang diharapkan belum tercapai. Konflik Israel-Palestina tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan dunia. Amerika Serikat menjadi salah satu sekutu terpenting Israel. Sementara berbagai negara Arab pendukung Palestina, PBB berkali-kali mencoba menjadi mediator. Tetapi perbedaan posisi politik di Dewan Keamanan membuat proses perdamaian sering terhambat. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel menjalin perjanjian damai dengan beberapa negara Arab, seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain. Melihat sejarah ini, kita dapat memahami mengapa konflik ini begitu rumit dan panjang. Israel berdiri dengan negara yang diakui oleh banyak anggota PBB dan terus berupaya menjaga keamanan warganya, tetapi masih menghadapi ancaman dan sengketa wilayah. Banyak pihak percaya bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika ada pengakuan dan komitmen bersama untuk hidup berdampingan secara damai. Memahami sejarah membantu kita menghindari kesalahpahaman dan membuka ruang untuk dialog yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video pertama Gatera ID. Channel ini hadir untuk membahas isu Israel, Indonesia, dan dunia secara jernih, berbasis fakta dan mengedepankan dialog. Jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan yang lebih mendalam, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan sopan. Mari kita belajar bersama dan berharap agar konflik yang berkepanjangan ini suatu saat akan damai.